Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat udah kembali mampir ke channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas hukum air liur, apakah suci atau najis. Dan yang kedua, kita akan membahas muntah atau gumuh bayi, apakah suci atau najis. Dan jawabannya ternyata air liur itu ada yang suci, ada juga yang najis. Muntah atau gumuh bayi pun ada yang suci, ada juga yang najis. Lalu, bagaimana kita membedakan air liur yang najis atau suci, gumuh bayi yang suci atau yang najis? Kita akan bahas satu persatu di video kali ini. Pertama-tama yang akan kita bahas tentang hukum air liur. Air liur ini ada dua macam. Ada yang suci, ada juga yang najis. Air liur yang suci adalah air liur yang berasal masih di antara tenggorokan sampai sekitar mulut kita. Jadi, air liur yang keluar ketika kita dalam keadaan duduk atau kita dalam keadaan berdiri, itu air liur yang keluar adalah air liur yang suci. Baik itu air liur anak kecil ataupun orang dewasa. Mungkin karena ada satu penyakit yang menyebabkan dia keluar menetes air liur. Nah, air liur yang seperti ini, yang keluar ketika dalam posisi berdiri atau duduk, adalah air liur yang suci. Lalu air liur yang seperti apa yang najis? Air liur yang najis adalah air liur yang memiliki dua ciri. Atau ada ciri-cirinya, yaitu ada dua. Yang pertama, air liur itu berwarna kekuning-kuningan. Itu ciri yang pertama. Dan yang kedua, air liur tadi itu keluar ketika kita tidur dalam keadaan posisi kepala lebih rendah dari perut atau posisi kepala setara dengan perut. Kalau posisi tidur dalam keadaan memakai bantal, otomatis kepala kita lebih tinggi posisinya daripada perut kita. Maka air liur yang keluar ketika kepala menggunakan bantal, di sini ulama kita mengatakan air liur itu suci karena posisi kepala lebih tinggi daripada perut. Akan tetapi apabila tidur dalam keadaan tidak memakai bantal, posisi kepala setara dengan perut atau malah nungging tidurnya, kan kadang ada anak-anak yang nungging tidurnya, posisi kepala dia lebih rendah daripada perut, maka air liur yang seperti ini yang dihukumi najis. Kenapa kita perlu tahu akan hal itu? Hal ini adalah penting untuk kita ketahui agar kita tahu mana spray yang najis dan mana spray yang suci. Ketika spray itu najis, maka kita harus mencucinya, membasuhnya seperti kita membasuh najis pertengahan atau najis mutawassithah. Jadi kalau air liur yang dikeluarkan dalam keadaan posisi tidur, kepala lebih tinggi daripada perut, maka air liur yang keluar di bantal atau di spray itu adalah air liur yang suci. Jadi tidak perlu ragu bagaimana cara mencuci spray atau sarung bantal yang dalam keadaan suci ya. Dan yang kedua yang akan kita bahas tentang hukum muntah atau gumuh bayi, apakah suci atau najis. Muntah atau gumuh bayi yang masih berasal di antara mulut, masih di posisi mulut atau di atas tenggorokan, maka yang keluar itu dihukumi suci. Kalau masih
posisi makanan atau air susu itu masih di daerah mulut atau di atas tenggorokan. Akan tetapi, muntah atau gumoh bayi yang berasal sudah dari perut, misalnya udah lama nyusunya, udah lama, atau ya kita kalau yang sudah dewasa seperti ini kan tahu mana muntah. Kalau kita nggak mungkin gumoh lagi, tapi muntah kalau orang dewasa. Nah kalau orang dewasa udah jelas, udah tahu mana itu muntah, mana enggak. Tapi kalau untuk bayi, bagaimana kita membedakan? Jadi kalau masih baru-baru nyusu dan kita rasa itu masih posisi air susunya masih di daerah sekitar mulut atau di atas tenggorokan, maka itu hukumnya suci. Akan tetapi, kalau kita meyakini hal itu udah masuk ke dalam perut si bayi, maka gumoh bayi yang seperti ini dihukumi najis. Lalu, apakah perlu disucikan? Jelas, yang namanya najis selama belum disucikan, maka statusnya tetap najis. Lalu bagaimana mensucikan orang yang muntah atau bayi yang mengeluarkan gumoh? Bagi orang yang muntah, bagi orang dewasa, maka cara mensucikan setelah kita muntah, kita perlu berkumur-kumur. Maka kita kumur-kumur, kita bersihkan di daerah mulut kita. Selama kita belum berkumur-kumur, maka posisi dalam mulut kita masih dalam keadaan najis. Jadi apabila mabuk di perjalanan, atau muntah karena efek hamil, atau muntah karena efek sakit, maka setelah muntah, baiknya kita segera sucikan dengan berkumur-kumur. Kalau nggak berkumur-kumur, bagaimana? Akhirnya makanan atau minuman yang kita minum atau makanan yang kita makan bercampur dengan najis yang berada di area mulut kita. Maka daripada itu, alangkah baiknya setelah muntah dicuci, dibasuh dengan cara berkumur-kumur. Setelah kita berkumur-kumur, maka area mulut kita menjadi suci kembali. Lalu bagaimana dengan bayi atau balita? Mereka nggak bisa kumur-kumur. Apakah kita harus kumur-kumur? Atau mencuci mulut bayi kita di bawah keran? Ya tidak. Di sini ulama memberikan cara kepada kita, yaitu dengan cara meminumkan air putih 1 sendok atau 2 sendok. Dengan hati-hati ya, jangan sembarangan meminumkan sama anak. Jadi diminumkan air putih. Jadi kalau seandainya bayinya belum bisa menelan atau menyedot minuman, maka dengan cara dikasih air 1 sendok atau 2 sendok. Akan tetapi kalau sudah mulai agak balita, tapi dia belum ngerti untuk berkumur-kumur, mungkin umur 7 bulan atau 8 bulan atau setahun, dia belum ngerti bagaimana cara berkumur-kumur, maka dengan diminumkan air. Jadi seperti itu caranya, dan penting menjaga kebersihan mulut kita. Supaya apa? Yang kita telan, yang kita minum menjadi suci, maka yang suci-suci yang masuk ke dalam badan kita akan memberikan kebaikan buat kita. Mungkin itu saja yang bisa kami infokan, yang kita bisa bagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe supaya mendapatkan notifikasi daripada kami. Dan apabila Anda rasa video kali ini adalah video yang penting untuk diketahui oleh keluarga atau teman kita, maka silahkan bantu share. Supaya apa? Kita membagikan ilmu sama orang lain, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.